Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barry Ardiansyah dengan NIM 2021-12101, kelas akuntansi 3C, mata kuliah Bank Auditan 1, dengan dosen pembimbing Bu Poni Harsanti. Pada presentasi hari ini saya akan membahas yaitu yang pertama sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Dan yang ketiga prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu biaya dibayar di muka. Pengertiannya adalah biaya-biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan sebagai biaya pada periode itu. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimasukkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Beban dibayar di muka sering timbul apabila perusahaan membayar biaya-biaya untuk beberapa periode sekaligus. Sehingga dari jumlah pengeluaran, sebagian akan menjadi beban periode itu, dan sebagian lagi akan dibebankan pada periode mendatang. Yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Biaya biaya dibayar di muka atau prepaid expense merupakan biaya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayar dalam periode tertentu, tetapi sudah dibayar terlebih dahulu, dan barang atau jasa atas biaya tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena biaya yang dibayar tersebut belum menjadi beban perusahaan dalam waktu yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayar tersebut masuk ke dalam kategori uang muka, yaitu aset tak lancar. Yang kedua, pajak dibayar di muka. Adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Contoh dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalty, management fee, dan PPh 25 yaitu setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Karena ini menyangkut terdapat internal control yang cukup baik, maka hal ini mencakup dengan compliance test, yaitu tes ketaatan. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantivitas dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: 1. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, dan bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka.
Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak yang dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. Yang pertama yaitu PPh 22. Bukti pemungkutan dari bank devisa dan PIUD yaitu pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang selanjutnya PPh 23, bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Selanjutnya adalah PPh 25 dengan SSP. Untuk PPN masukan, terdapat faktor pajak dari bank usaha kena pajak. Untuk tujuan pemeriksaan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu terdapat SAK, ETAP, dan IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Yang pertama terdapat prosedur compliance test 1, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal questionnaire atas pengeluaran kas dan setara kas. Selanjutnya, lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dan yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya yaitu terdapat exhibit 13.1 mengenai contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Pada tanggal 3 Januari 2015, terdapat nomor bukti BB 15115 dengan keterangan pembayaran sewa untuk rumah direksi dengan jumlah 60 juta dan nomor perkiraan 235 dengan kode sewa dibayar di muka. Untuk pembayaran sewa rumah direksi ini, terdapat pihak yang mengotorisasi, terdapat kelengkapan bukti pendukung, dan sudah dicek perhitungan matematisnya. Untuk tanggal 2 April 2015, terdapat nomor bukti BB06-415 dengan keterangan perpanjangan sewa gedung kantor. Jumlahnya yaitu 120 juta dengan nomor perkiraan 235 atau prepaid insurance asuransi dibayar di muka. Ini juga terdapat pihak yang mengotorisasi, terdapat kelengkapan bukti pendukung, dan sudah dicek perhitungan matematisnya. Dan yang terakhir yaitu tanggal 13 Juli 2015 terdapat nomor bukti BB34715 dengan keterangan pembayaran untuk barang-barang promosi dengan jumlah 10 juta, nomor perkiraan 238, prepaid orders, yaitu biaya dibayar di muka lain-lain. Sudah ada pihak yang mengotorisasi, sudah ada keterangan bukti pendukung, dan sudah dicek perhitungan matematisnya. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif test. Seperti yang diketahui tadi,
Prosedur pemeriksaan substantif tes dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sewa dibayar di muka. Untuk sewa dibayar di muka, yang pertama, minta rincian prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical akurasi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid rent. Yang ketiga, yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa list agreement, atau jika sudah dilakukan compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent. Jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang tujuh, untuk sewa di pada muka, yaitu membuat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif tes untuk premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical akurasi atau cocok ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut? 6. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak. Dalam arti tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi yang harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, exhibit 13.3, yaitu contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, terdapat rumah direksi untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016. Tidak diketahui saldo awalnya dan pembayaran tahun 2010 dengan tanggal 3 Januari 2015 jumlah 60 juta. Maka sewa per bulannya 2.500.000 dan dibebankan sebagai biaya tahun 2015 besar 30 juta. Maka saldo prepaid rent 31 Desember 2015 besar 30 juta. Yang kedua, terdapat gedung kantor sudah diketahui saldo awalnya yaitu 30 juta. Sewa per bulannya 10 juta dan dibebankan sebagai biaya tahun 2015 besar 30 juta. Maka dapat ditotal yaitu saldo awal dengan total 30 juta, pembayaran tahun 2010 sebesar 180 juta, dibebankan sebagai biaya tahun 2015 sebesar 150 juta, dan saldo prepaid rent sebesar 60 juta. Selanjutnya, exhibit 13.4, yaitu contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Yang pertama, terdapat perusahaan asuransi yaitu AIU. Aset yang diasuransikan yaitu BMW B123 SA, jenis asuransi TPL. Mulai periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 2015, nilai pertanggungan 120 juta,
saldonya saldo per 1 Januari 2015 sebesar 1 juta. Untuk pembayaran tahun 2002 tidak ada. Untuk premi per bulan sebesar 250.000 dan dibebankan sebagai biaya tahun 2015 1 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat perpanjangan untuk aset yang diasuransikan BMW B123 tadi dengan nomor polis yang sama, jenis asuransi yang sama, dan periode yang berbeda, yaitu mulai dari 1 Mei 2015 sampai dengan 30 April 2016 dengan nilai pertanggungjawaban 120 juta. Pembayaran tahun 2002 untuk tanggal 2 Mei 2010 berjumlah 4.800.000, premi per bulan 400.000, dibebankan sebagai biaya tahun 2015 sebesar 3.200.000. Maka saldo prepaid insurance sebesar 1.600.000. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif tes untuk prepaid advertising. Prepaid advertising atau iklan di bayar muka. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan pembelian. Yang keempat, periksa kebenaran pemberian biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stop opname pada akhir tahun. Selanjutnya, prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk PPh, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Untuk PPN, khususnya PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa SPM. Selanjutnya, yaitu contoh top schedule prepaid tax and expense. Dalam hal ini terdapat PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 dan PPN. Untuk PPh 2 diketahui pada tanggal 5 Februari 2015 500.000, 15 Juni 2015 1.500.000, 13 Desember 2015 2.500.000 dengan total 4.500.000. Untuk PPh 23 dengan total 4.500.000, untuk PPh 25 sebesar 12.900.000. Untuk PPN jumlahnya sebesar 500.000. Maka saldo per 31 Desember 2015 sebesar 21 juta. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.